Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Bu Murti bisa bertemu dengan siswa hebat di kelas 10 PPLG 1. Tepuk tangan. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah, Bu Murti juga hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Nah, para Bu, hari ini Bu Murti lihat tidak penuh, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Oh, Mas Satria, kenapa? Mas Ahmad izin juga ya? Ada berapa anak yang tidak masuk? 3. Ya, semoga yang tidak masuk yang sakit segera sehat, yang ada kebutuhan segera bisa terlaksana. Ya. Nah, anak-anakku yang hebat, 2 minggu yang lalu Bu Murti mengikuti kegiatan yaitu diklat berkaitan dengan 7 jurus BK hebat. Nah, kemarin pada waktu upacara Bu Murti sudah memberikan sosialisasi ya. Nah, ada yang masih ingat? Yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua adalah kelola emosi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang implementasi jurus 1 dari 7 jurus BK hebat, yaitu jurus pertama kenali potensi. Jurus pertama kenali potensi. Oke, hari ini kita akan fokus pada gaya belajar. Ya, jadi hari ini kita akan fokus tentang gaya belajar. Anak-anakku sudah ada yang tahu belum gaya belajar kalian? Belum. Ya, oke. Nanti kita akan belajar bersama-sama dan kita akan memulai dengan aktivitas. Nah, aktivitas kita yang pertama, ya, aktivitas akan kita mulai. Silahkan kalian HP-nya dibuka semuanya. Oke. Ada yang baru HP-nya? Ada ya. Oke, silahkan kalian masuk ke alamat https://kartupintar.id, pilih tes gaya belajar. Oke, semua sudah bisa masuk? Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa, Bu Murti beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tes. Dengan syarat, kerjakan tes itu dengan sesungguhnya, jawablah dengan jawaban yang mencerminkan perilaku belajar kalian setiap hari. Tidak ada benar dan salah, yang pasti nanti hasilnya akan dapat memperlihatkan kepada kalian semua gaya belajar kalian. Jawab pertanyaan dengan teliti dan cermat. Dimulai saat ini. Silakan. Oke, anak semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, semuanya sudah dapat hasilnya? Oke, jangan lupa hasilnya untuk disimpan, di screenshot dan disimpan. Oke, semuanya sudah? Sudah. Oke, benar sekali. Sudah ya.
8 anak ya. 8 anak yang visual. Kemudian yang auditory. Berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang selebihnya berarti apa? Oke, di refleksi ini silahkan kalian bergabung. Yang visual bergabung dengan yang visual, yang auditory bergabung dengan auditory, dan yang kinestetik bergabung dengan kinestetik. Silahkan berdiri. Mungkin yang visual bisa berada di sebelah sana, yang kinestetik di tengah, yang auditory ada di sini. Silahkan. Oke, buat duduk senyamannya. Ini dibalik, kamu bisa duduk di sini. Enggak bisa duduk di sini. Kursinya dibalik boleh. Kursinya ditarik boleh. Ya. Ya. Oke. Bawa kertas, silahkan. Tugas kalian adalah merefleksikan dari hasil gaya belajar kalian melalui aktivitas.id tadi. Ya, anak-anakku, apa yang harus kalian tulis? Kalian sama-sama di sini ya. Yang ini yang visual ya, yang visual. Kalian di sini semuanya visual, tapi belajarnya sama beda. Beda, ya. Jadi silakan kalian tuliskan persamaan dan perbedaan ketika kamu belajar. Sama-sama kinestetik, persamaannya apa nih? Terus perbedaannya apa gitu ya? Walaupun sama-sama kinestetik, tapi pasti kamu cara belajarnya berbeda. Makanya termasuk yang auditory juga. Oke, silakan Bu Murti beri waktu 7 menit untuk berdiskusi. Silakan mulai 1. Oke ya, sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah ada perwakilan untuk membacakan ke depan hasil diskusi kalian dari kelompok kinestetik, ayo, maju nak. Kedua apa ya? Nanti yang satu membacakan bersamanya, yang satu perbedaannya. Yuk, bisa maju ke depan, sama. Ayo sama-sama bilang. Dari visual, kinestetik, dan juga auditory. Silakan kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Apa yang sudah kalian lakukan dari aktivitas pertama? Tadi yang pertama aktivitas, yang kedua refleksi, dan yang ketiga adalah K-nya adalah konsep. Ya, apa itu? Mari kita belajar bersama-sama. Coba lihat, tadi anak-anakku semua sudah mempunyai 3 gaya belajar yang berbeda. Yang pertama adalah visual. Di situ Pemberti menggambarkan dengan apa? Saya belajar visual ini nanti akan banyak melihat. Terus yang kedua adalah auditory, digambarkan dengan telinga. Karena nanti anak-anak yang senang dengan gaya belajar ini, dia akan cepat sekali ketika belajar dengan mendengar terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik digambarkan dengan artinya dia lebih mengerjakan segala sesuatu. Yuk, kita harus tahu apa sih sebenarnya gaya belajar visual, apa cirinya? Ya, nih. Ciri gaya belajar
belajar visual. Yang pertama, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Benar atau tidak? Benar ya. Terus yang kedua, senang membaca dan mencatat. Nih, teman-teman yang visual biasanya mencatatnya tuh rapi. Ya kan? Catatannya warna-warni. Terus dibuat pohon mungkin, dibuat macam-macam. Ya, ini adalah ciri gaya belajar visual. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, ya jelas ya. Terus lihat video, ilustrasi, gambar-gambar. Di sini ada Bu suka lihat si Sabila senengnya bikin gambar. Sampai di depan tuh suka bawa bolpen warna-warni. Ini ciri bahwa visual. Dia selain kinestetik juga ada visualnya. Terus saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Nih, tadi yang visual yang di sebelah mana? Di sini ya. Siapa tadi yang visual? Di tangan. Betul nggak itu cirinya? Nah, betul sekali. Ini adalah ciri gaya belajar visual atau visual learner. Jadi kalian anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual akan cenderung seperti itu. Kalau melihat ya susah, tetapi harus melihat yang bagus. Kalau kalian bisa mengerjakan, kalian pasti akan sulit karena harus melihat dulu baru mengerjakan. Ya, bisa dipahami sampai di sini anak-anakku? Oke, kita lanjut yang kedua, strategi yang efektif. Ini cara belajar kalian adalah gunakan gambar, peta konsep, video, infografi. Ya, ajak membuat catatan warna-warni. Nanti kalian harus mempelajari ini untuk mempermudah kalian belajar pada anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual. Terus kita lanjut untuk keterangan yang kedua. Gaya belajar auditori. Tadi auditori apa anak-anak semua? Dengan cara mendengar. Oke, dengan cara mendengar. Kamu tadi auditori atau kinestetik? Oh, auditori. Oke. Cirinya coba dibacakan, Mas Hafiz. Itu dibaca di depan. Bersifat paham segala informasi disampaikan secara lisan dan berdiskusi, berdasarkan pembahasan atau mendengar suara guru. Tidak mengingat informasi yang berbeda seperti kata cerita atau percakapan, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Oke, ya. Ini adalah ciri-ciri anak-anak yang mempunyai gaya belajar auditori. Dia lebih senang mendengar. Mungkin ini bagi anak-anak kinestetik ketika mendengarkan suaranya guru itu biasa aja. Tapi bagi anak-anak yang gaya belajarnya auditori, suaranya guru itu langsung melekat. Ya, langsung melekat. Kamu mendengarkan orang bercerita itu langsung masuk di dalam otak Anda. Paham sudah di sini? Nah, ini yang dinamakan gaya belajar auditori. Anak-anak auditori lebih senang mendengarkan daripada melihat. Ya, betul nggak Farah? Betul ya. Kamu malah suka sambil mendengarkan musik. Ya, ini contoh bahwa Mbak Farah punya gaya belajar auditori atau suka mendengarkan. Terus yang selanjutnya, strategi belajarnya apa? Gunakan diskusi, tanya jawab. Ya, untuk selanjutnya strategi belajar yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, rekaman suara lagu yang edukatif. Terus yang ketiga, anak-anakku, ini adalah gaya belajar kinestetik. Tadi Bun lihat di kelas kalian ini 2 baris kinestetik. Oke ya, termasuk yang ada di sini, kamu juga kinestetik ya tadi ya. Coba dibacakan gaya belajar kinestetik, cirinya
Ya, belajar kinestetik, belajar lebih efektif dengan meniru, bergerak, atau melakukan aksi. Yang kedua, suka praktik, eksperimen, atau aktivitas fisik. Yang ketiga, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Dan yang keempat, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah, ini anak-anak semua, ini adalah gaya belajar kinestetik yang tadi sebagian besar di kelas 10 PPLG ini muridnya adalah gaya belajarnya kinestetik. Lebih senang langsung praktek. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Paham? Baik. Nah, sekarang Bu Murti bertanya, bagus mana nih dari ketiga gaya belajar ini? Ada yang bisa lebih jawab? Oke, jadi betul sekali ya. Jadi dari ketiga gaya belajar ini masing-masing adalah bagus sesuai dengan kalian. Karena kalian memang punya potensi belajar yang berbeda-beda, dan itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kalian. Gunanya apa? Ketika kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian, kalian bisa menerapkan. Sekarang kan kamu udah tahu, oh aku tuh belajarnya auditori, berarti bener nih kalau aku sambil mendengarkan musik, aku jauh lebih bisa memahami. Kalau mengerti misalkan nggak bisa, harus dengan melihat video baru ingat. Tetapi ada yang langsung mengerjakan, disuruh itu langsung buka HP, langsung mengerjakan, atau langsung praktek. Bikin video, ada yang tutorial dulu, ya kan? Tetapi ada yang langsung sedikit mencoba. Tapi juga ada yang mendengarkan alurnya dulu. Jadi ini adalah perbedaan dari tiga gaya belajar yang kalian miliki. Semua adalah potensi pada dirimu yang diberikan Tuhan dan harus kalian syukuri dan dimanfaatkan. Paham ya? Oke. Untuk itu selanjutnya silahkan buka kertas kalian masing-masing, bukunya dibuka dan kita akan memasuki yang terakhir, yaitu aplikasi. Nah, di sini kalian harus menuliskan apa sih rencana kamu, ya kan? Apa sih yang tindakan kamu setelah kalian itu tahu bahwa kamu punya gaya belajar yang tadi sudah kalian screenshot. Misalkan yang visual, dengan gaya visual kamu, rencana belajar kamu tuh mau seperti apa agar nanti hasilnya maksimal. Kamu akan melakukan apa dengan gaya belajar yang kinestetik yang kalian miliki? Dan sama, kalian yang visual mau seperti apa? Ya, silakan dikerjakan rencana kalian untuk mengaplikasikan dari gaya belajar yang kalian miliki. Waktunya 5 menit. Oke ya, sudah semuanya? Oke, silakan. Ada yang mewakili strategi apa yang akan kamu gunakan setelah kamu mengetahui gaya belajarmu? Ya, Pak Juna. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Ternyata kalian sudah keren-keren mengaplikasikan dari gaya belajar yang kalian miliki. Hal ini penting banget. Artinya apa? Ketika semua siswa dari kalian sudah mengetahui gaya belajarnya masing-masing, maka kamu akan menggunakan gaya belajar ini sebagai potensi diri untuk terus belajar. Harapannya di semester depan, di minggu depan, di bulan
bulan depan kalian akan menjadi pembelajar lebih baik. Kalau kamu belajar dengan baik, insya Allah nanti hasil belajar kalian juga akan baik. Nah, itulah anak-anakku, kita hari ini sudah belajar di jurus berapa tadi? 1, yaitu kenali potensi dengan tema gaya belajar. Oke, ulangi, ada berapa gaya belajarnya? 3. Yang pertama adalah yang ketiga adalah inisiatif. Oke, dari aktivitas, dari refleksi, dari konsep dan juga aplikasi yang kalian miliki, harapannya kalian nanti menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih kebersamaan kita yang membahagiakan ini. Semoga besok Allah mempertemukan kita kembali dan umur diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.